John Evan Chandra sebagai notulis untuk mengatur jalannya presentasi pada siang ini. Presentasi ini akan disajikan oleh kelompok research paper ke-35 dengan judul Efisiensi AC sebagai media daur ulang listrik, yang akan diuji oleh Bapak Evarius Heru Pamudi selaku penguji materi dan Bapak Ignatius Arwanto selaku penguji bahasa. Sesi ini akan dilanjutkan dengan presentasi yang disajikan selama 20 menit, lalu sesi tanya jawab oleh penguji materi selama 12 menit, penguji bahasa selama 8 menit, dan audiens selama 10 menit. Akan diakhiri oleh tanggapan dari orang tua presenter selama 5 menit. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya memberikan waktu kepada presenter selama 20 menit untuk mempresentasikan hasil RT. Waktu dimulai ketika Anda mulai. Baik, selamat siang Bapak-Bapak penguji. Juga saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu orang tua dan teman-teman yang saya kasihi. Selama beberapa bulan terakhir ini, tentunya kita semua menyadari bahwa Indonesia, khususnya Jakarta, semakin lama semakin panas. Dan bahkan kita bisa rasakan saat ini di ruangan ini, di mana suasananya sangat panas. Hal ini disebabkan oleh peningkatan suhu rata-rata bumi sebesar 1,5 derajat Celcius yang dirasakan di seluruh dunia. Namun, karena Indonesia merupakan negara tropis, kita merasakan imbasnya lebih parah. Fenomena ini menyebabkan peningkatan dan lonjakan permintaan unit AC yang sangat tinggi. Sebelum COVID, permintaan AC hanyalah 50 juta unit per tahunnya rata-rata. Namun dari 2020 hingga 2022, permintaan unit AC melonjak hingga angka 200 juta unit. Tentunya hal ini menyebabkan biaya listrik yang juga ikut meningkat, di mana untuk AC berkekuatan setengah PK sendiri bisa memakan biaya hampir Rp250.000 per bulannya. Dan tentunya hal ini pasti dirasakan di setiap rumah tangga, terlebih mungkin di rumah tangga Kenneth, di mana Kenneth jarang keluar kamar. Fenomena ini membuahkan sebuah pertanyaan bagi kami peneliti. Apakah energi AC yang kami gunakan setiap hari bisa dimanfaatkan kembali dan didaur ulang? Hal ini mendorong peneliti untuk membuat sebuah penelitian yang berjudul Efektivitas AC sebagai media daur ulang listrik. Sebelum kita lanjut lebih dalam, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alexander Igo Pribadi. Hari ini saya bersama rekan saya, Christian Raul Feviko dan Kenneth Henderson Gumilang. Baik, di dalam penelitian ini terdapat 3 hal utama yang ingin kami tuju, yang kami rangkum dalam istilah 3M, yaitu membuat, memanfaatkan, dan mengurangi. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah teknologi yang bisa mengubah energi yang dipakai menjadi sebuah energi baru yang terbarukan, di mana kami berharap kami bisa memanfaatkan energi yang ada dan mengurangi biaya listrik yang di rumah kami masing-masing. Hal ini juga merujuk kepada suatu pertanyaan besar dalam pertanyaan kami. Apakah prototipe yang berupa kipas dan dipasangkan ke dinamo dapat membangkitkan listrik dengan bantuan angin yang dihasilkan oleh outdoor AC? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Christian Rock. Oke, baik. Terima kasih Alex. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait jenis penelitian dari research paper kami. Jadi jenis penelitian kami yang kami gunakan adalah research and development atau yang biasa dikenal dengan R&D. Di mana di sini kami menciptakan terlebih dahulu sebuah prototipe, lalu kami mengujinya di lapangan dan kami mengembangkannya sesuai dengan kemampuan dan teknologinya sesuai dengan seoptimalnya mungkin. Lalu di sini saya akan jelaskan terkait variabel atau batasan-batasan yang kami gunakan dalam penelitian ini. Di mana di sini dalam variabel terikat kami menetapkan output listrik berupa arus dan juga tegangan sebagai output dari dinamonya. Lalu kedua adalah variabel bebas, di mana di sini kami menggunakan ukuran, bentuk serta letak dari baling-baling ini sendiri dalam variabel bebas kami. Di mana di sini kami menggunakan 2 tipe jenis baling-baling.
Yang pertama adalah baling-baling tipe normal dengan ukuran diameter 5,5 cm dan juga baling-baling toroidal dengan ukuran 5,5 cm dan 6,5 cm. Untuk kedepannya baling-baling tipe toroidal 5,5 cm akan disebut dengan baling-baling toroidal kecil, dan untuk yang 6,5 cm akan disebut dengan baling-baling toroidal besar. Lalu selanjutnya untuk variabel kontrol, di sini kami menetapkan kecepatan angin outdoor AC sebagai variabel kontrolnya. Mengapa? Karena hasil angin outdoor AC yang dikeluarkan dari outdoor AC ini sendiri itu bersifat konstan, yaitu sebesar 4,1 meter per sekon. Oleh karena itu kami menetapkannya sebagai variabel kontrol. Lalu selanjutnya, ini adalah langkah-langkah percobaan yang telah kami lewati selama penelitian kami. Pertama, di sini kami tahap yang pertama merupakan penentuan judul, di mana di sini kami lakukan di rumahnya Alex, ini di kamarnya Alex. Jadi seperti yang saya lihat bahwa di sini kami bertiga sedang melakukan brainstorm ide-ide, gagasan-gagasan antara sama lain, sehingga kami semua bisa mencapai suatu konklusi bahwa untuk menemukan judul RP kami. Lalu selanjutnya setelah kami menemukan judul RP kami mengkonsultasikannya kepada guru pembimbing kami, yaitu Bapak Agus Jarwanto, di mana di sini beliau membantu kami untuk membuat sketsa kasar terkait topik dari research paper yang ingin kami kembangkan. Selanjutnya di sini setelah kami membuat desain, kami melakukan tahap yang selanjutnya yaitu pembelian bahan. Di mana di sini cukup unik, di mana kita melakukan survei ke 3 tempat. Yang pertama adalah LTC Glodok atau USFS, yang kedua adalah Jameson yang terletak di Puri, dan yang terakhir adalah media-media online seperti Tokopedia. Akan tetapi setelah melakukan survei ke 3 tempat tersebut, pada akhirnya kami memutuskan untuk menghabiskan duit kami dengan membeli barang-barang di USFS, di Jameson dan juga di Tokopedia karena harganya yang patut lebih murah pastinya. Lalu setelah kami mengumpulkan seluruh bahan-bahan yang kami perlukan, di sini kami melakukan percobaan. Jadi di sini kami memanjat di luar kamar Alex untuk menemukan outdoor AC-nya, dan ini kami menggunakan multimeter untuk mengukur voltase serta arus listrik dari dinamo yang sudah kami hubungkan dengan baling-baling. Lalu setelah melakukan percobaan, di sini ada tahap selanjutnya yaitu trial and error, di mana menurut kami tahap ini merupakan tahap yang paling menantang antara tahap-tahap lainnya. Karena tahap trial and error ini merupakan tahap yang paling memakan banyak waktu, karena selain kami harus mencocokkan antara satu baling-baling dan juga dinamo antara satu sama lainnya, kita juga harus mencocokkan antara letak di mana kita harus meletakkan prototipe tersebut dan juga alat apa yang harus kami gunakan untuk merekatkan antara dinamo dan juga baling-baling yang akan kami gunakan. Lalu setelah menggunakan seluruh trial and error, pada akhirnya kami mengumpulkan seluruh data-data kami sehingga detailnya bisa bisa lebih mudah untuk dikemas dan bisa lebih mudah untuk kami tindak lanjuti. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa alat dan bahan yang kami gunakan dalam penelitian kami. Jadi di sini solder ini kami gunakan untuk bahan perekat antara baling-baling dan juga dinamo. Pada awalnya kami tidak menggunakan solder, kami menggunakan lem tembak untuk perekat antara dinamo dan juga baling-baling. Akan tetapi nyatanya setelah kami melakukan trial and error seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, kami rasanya kayak antara baling-baling dan juga dinamo itu memiliki daya rekat yang kurang apabila kita menggunakan lem tembak. Oleh karena itu kami memutuskan untuk menggantinya dengan solder, dan hal ini juga berakibat baik pada kita karena hasil voltase dan juga arus listriknya itu meningkat. Gitu. Lalu selanjutnya ada kabel jepit. Di sini kabel jepit kami gunakan sebagai media antara dinamo dan juga LED sebagai output kami. Dan ini contoh LED yang kami gunakan. Selanjutnya ini ada multimeter. Jadi multimeter ini kami gunakan untuk mengukur voltase serta arus listrik dari dinamo. Dan ini kedua baling-baling ini merupakan baling-baling yang kami gunakan. Ini adalah baling-baling toroidal dan ini adalah baling-baling normal yang kami gunakan, yaitu baling-baling yang biasa Anda temukan mungkin di kipas PC lah ya, di rumah-rumah pada umumnya. Lalu yang terakhir ini adalah anemometer, di mana kami mengukur tekanan angin dari alat ini supaya hasilnya lebih optimal dan lebih efisien. Lalu selanjutnya untuk hasil timbangan saya akan tarik. Baik. Terima kasih Roa. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari penelitian kami. Pertama saya akan mulai dari besar tegangan yang dihasilkan. Bisa dilihat dari grafik di sini. Prototipe baling-baling biasa menghasilkan sekitar 2,2 volt. Kemudian ada baling-baling toroidal kecil. Baling-baling toroidal kecil menghasilkan sekitar 3,5 volt.
Dan untuk baling-baling toroidal besar sebesar 4,4 volt, yang merupakan 2 kalinya baling-baling biasa. Kemudian kita lanjut ke besar arus yang dihasilkan. Bisa dilihat dari ketiga grafik yang ada di sini, arus yang kami hasilkan tidak sampai 1 ampere. Bisa dilihat di sini untuk prototipe baling-baling biasa 0,078 ampere. Kemudian untuk baling-baling toroidal kecil sebesar 0,098 ampere. Dan untuk baling-baling toroidal besar tidak jauh berbeda dengan baling-baling toroidal kecil, yaitu 0,1 ampere. Kemudian kami tidak hanya berhenti di situ saja, kami juga mencoba untuk menyambungkan prototipe kami ke lampu LED kecil, seperti di grafik ini. Untuk baling-baling biasa hanya mampu menyalakan maksimal 2 LED. Namun, untuk baling-baling toroidal bisa menyalakan hingga 3 LED, besar dan kecil. Sebelum lanjut ke intensitas, saya ingin menjelaskan tentang skala yang kami gunakan, yaitu 0 sampai 5, di mana 0 itu mati, 1 itu sangat redup, 2 itu redup, 3 sedang, 4 terang, dan 5 sangat terang. Bisa dilihat dari grafik di sini, prototipe baling-baling biasa menyalakan 1 lampu dengan intensitas 3. Sedangkan apabila kami menyambungkannya dengan 2 lampu, maka intensitasnya hanya 2. Artinya sangat redup. Kemudian saya lanjut dengan prototipe baling-baling toroidal besar dan kecil. Untuk prototipe toroidal yang kami gunakan bisa menyalakan lampu hingga intensitas 4 apabila hanya 1 lampu yang kami gunakan. 4 yaitu terang. Kemudian untuk 2 lampu mendapatkan hasil yang sama juga, yaitu sebesar intensitas 3, yaitu sedang. Namun hal yang membedakan antara prototipe baling-baling kecil dan besar adalah ketika kami menyambungkan 3 lampu ke dalam prototipe kami, di mana prototipe baling-baling toroidal kecil hanya bisa menyalakan 3 lampu dengan intensitas 2 redup. Namun pada prototipe baling-baling toroidal besar bisa hingga mencapai 3 sedang. Setelah mengamati lampu besar tegangan dan arus, kami juga menghitung efisiensi dengan rumus output daya berguna per input daya total kali 100% dengan rumus daya P sama dengan V kali I. Bisa dilihat dari grafik di sini, efisiensi masing-masing prototipe kami tidak mencapai 1%. Dilihat di sini, prototipe baling-baling biasa mencapai 0,049%. Untuk prototipe baling-baling toroidal kecil mencapai 0,098%, yaitu 2 kalinya prototipe baling-baling biasa kami. Dan untuk baling-baling toroidal besar, yaitu hampir 3 kalinya prototipe baling-baling biasa kami, yaitu 0,126%. Dari grafik yang ada di sini, bisa terlihat bahwa baling-baling toroidal jauh lebih efektif apabila dibandingkan dengan baling-baling biasa. Next one. Berikut adalah gambar tentang baling-baling toroidal kami. Di sini bisa dilihat bahwa baling-baling toroidal memiliki pusaran udara yang menyebar ke seluruh permukaan baling-baling toroidalnya, sehingga mengurangi hambatan angin. Tidak seperti pada baling-baling biasa yang pusaran udaranya hanya terdapat di pinggiran baling-baling, sehingga menyebabkan hambatan udara lebih banyak apabila dibandingkan dengan kipas toroidal. Bisa dilihat di sini, kipas baling-baling toroidal sudah banyak digunakan oleh militer untuk membangun drone, karena baling-baling toroidal jauh lebih efektif, jauh lebih sunyi, dan yang paling penting jauh lebih kencang apabila dibandingkan dengan baling-baling biasa. Untuk kesimpulan dan saran akan ditanyakan oleh Alex. Baik, terima kasih Alex. Dari penelitian ini kami bisa tarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, kami menganggap penelitian kami berhasil karena berhasil menjawab hipotesis yang kami buat sebelumnya. Namun, walaupun menghasilkan listrik yang cukup, kami masih menganggap bahwa listrik yang dihasilkan sangatlah kecil karena hanya bisa menyalakan lampu LED. Hal ini disebabkan karena kekuatan angin dari outdoor AC yang kurang kencang. Dari penelitian ini juga kami berhasil menemukan sesuatu yang kami tidak sangka-sangka sebelumnya. Dari yang tadinya kami hanya meneliti baling-baling biasa, kami menemukan bahwa ternyata ada baling-baling model toroidal yang jauh lebih efektif. Dan seperti yang tadi Kenneth jelaskan,
efektivitasnya bisa mencapai 2 kali lipat lebih efektif. Dari penelitian ini juga kami memiliki beberapa saran untuk peneliti yang ingin meneliti hal serupa. Mengingat bahwa teknologi toroidal masih sangatlah baru, sangatlah penting bagi peneliti untuk mau menggali informasi lebih agar hasil penelitian lebih akurat. Selain itu, sangatlah penting untuk memaksimalkan waktu, mengingat sangatnya panjang waktu untuk trial dan error. Kami melihat ada 2 potensi untuk penelitian kami. Menurut kami, penelitian kami bisa menghasilkan energi lebih apabila dirangkai dalam rangkaian seri dan paralel. Namun, kami tidak melakukan itu karena adanya keterbatasan waktu dan keterbatasan biaya. Yang terakhir, kami melihat adanya potensi untuk digunakan sebagai kincir angin pembangkit listrik, di mana pada saat ini tentunya kita semua tahu di Indonesia maupun di luar negeri sedang ada tren untuk membuat green city atau kota hijau, di mana teknologi energi terbarukan sangatlah populer. Mengingat baling-baling toroidal sangat efektif, menurut kami akan ada potensi besar untuk mengganti model baling-baling biasa pada pembangkit listrik tenaga angin, di mana dengan ukuran yang sama, efektivitasnya bisa 2 kali lipat lebih besar. Sekian presentasi dari kami. Akhir kata, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pengunjung ini, kepada Bapak Ibu orang tua yang selalu mendukung kami, kepada teman-teman dan kepada nama-nama yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada presenter karena telah memaparkan materi. Selanjutnya kita akan melanjutkan sesi ini dengan sesi tanya jawab oleh penguji materi terlebih dahulu. Silakan, Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama-tama untuk Alexander, Noah dan Kenneth, saya ucapkan profisiat. Sungguh sangat luar biasa atas penelitian yang sudah dilakukan. Lebih Noah ini bagaimana kelihatan semangat sekali ya. Tadi pagi kelihatan sakit, begitu presentasi segar banget ya. Ini menunjukkan bagaimana daya juang dia sebagai kanisian yang perlu ya. Terima juga untuk Bapak Ibu yang mensupport anak-anak. Sekarang Bapak ingin bertanya. Judul yang kalian buat itu sungguh sangat menarik hati. Judul ini begitu Bapak baca, efisiensi AC sebagai media daur ulang listrik. Di dalam pikiran Bapak, begitu saya membaca, waduh, ini anak cerdas kan. AC itu air conditioner menghasilkan udara yang dingin. Kok bisa dikonversi menjadi listrik? Daur ulang itu kan sesuatu yang membuat sesuatu limbah yang enggak berada menjadi berada kan. Wah, ini anak cerdas kan. Begitu Bapak dalami lebih lanjut, dulu kok jadi kipas outdoor AC. Nah sekarang Bapak ingin tahu sebenarnya yang menjadi kemauan kalian itu, kalian mau yang ingin kalian itu dari angin, kipas angin outdoor atau AC, atau jangan-jangan ini tuh kipas outdoor atau yang luar itu AC. Baik Pak, ini ada pertanyaannya. Untuk pertanyaan Bapak ini, kami memang menulisnya AC, namun yang kami gunakan sebagai subjek penelitian ada outdoor AC ya Pak. Jadi di sini efisiensi AC yang kami maksud adalah gimana kami pakai AC lalu ada penggunaan outdoor AC lagi, kami gunakan yang ini. Berarti boleh nggak kalau Bapak katakan bagaimana kalian itu mau meneliti pembangkit listrik menggunakan tenaga angin yang dihasilkan oleh kipas outdoor AC. Pak, kamu mau mengatakan seperti itu? Ya, betul Pak. Itu hal yang pertama. Terima kasih Pak. Yang berikutnya, ketika kalian tadi saya tertarik menggunakan satu lampu, 2 LED, 3 LED
tapi kamu mengatakan redup dan tidaknya berbeda. Adalah satu sumber yang sama, tegangan yang sama. Nah, Bapak tanya, rangkaian lampunya yang kamu kemarin itu kamu rangkainya seperti apa? Serikah atau paralelkah atau campuran kah? Seri, Pak. Seri, Pak. Lebih keras lagi. Seri, Pak. Nah, disinilah kejeniusan Anda. Kenapa Bapak katakan kalian jenius? Sifat rangkaian seri itu bagaimana? Bahwa tegangan total itu akan dibagi menjadi banyak tegangan kan? Jadi, karena kamu punya 5 hambatan seri, maka tegangan yang dipunya ini pasti akan dibagi menjadi 5. Pasti itu akan makin banyak lampu, makin banyak redup. Bapak tanya, kenapa kok ROA tidak punya ide kenapa itu dirangkai secara paralel? Yang mana sifat rangkaian paralel itu tegangannya pasti selalu sama. Coba gimana? Ini pasti lupa atau gimana ini? Terima kasih Pak, jawabannya izinkan kami diskusi benar. Oh silakan. Jangan jadi gitu ya. Ya Pak, aman Pak. Baik, terima kasih Pak Heru untuk pertanyaannya. Mungkin saya menjawab Pak. Jadi alasannya mengapa kita menggunakan seri itu karena pada awalnya kan kita ini apa ya, penelitian yang belum pernah diteliti gitu loh Pak. Jadi kayak kita mencoba untuk ya udah coba aja dulu trial and error seperti yang kita bilang. Nah, kita pertama memang mencoba menggunakan seri, tapi begitu kita udah mulai konsul ke Bapak Agus, emang beliau bilang coba aja pakai paralel. Tapi ternyata waktu saat itu udah mepet ke deadline pengumpulan, jadi kita emang nggak sempat buat beli bahan lagi, buat mencoba lagi segala macam gitu Pak. Jadi mungkin ini toh bisa jadi bahan penelitian untuk penelitian berikutnya Pak. Gitu. Terima kasih jawabannya. Tapi Terima kasih, Pak. justru yang salah ini bukan peneliti, yang salah guru fisikamu. Itu Pak Budi pasti. Ya kan? Peneliti pasti tidak. Namanya belajar. Sejauh Bapak tahu, kalau lampu ini akan pernah dia dirangkai secara seri. Yang dirangkai seri itu pasti kalau untuk baterai. Biar apa? Menghasilkan tegangan yang lebih besar. Maka besok Bapak akan panggil dari Pak Budi. Pasti ngajarinnya ini nggak benar ini. Atau ROA yang ini harus panggil dari Pak Budi. Waduh, kamu diajarin apa sama dari Pak Budi? Atau literasinya belum mantap. Ya ROA. Siapa? Tolong itu dilihat. Nah, berikutnya nih. Bapak itu tertarik sama kelompok ini bagaimana cara menentukan efisiensi. Efisiensi itu kan inputnya di sini itu sebagai apa? Inputnya listrik menyalakan AC Pak. Listrik untuk menyalakan AC Pak. Listrik menyalakan AC. Oke, input gimana Pak? Maaf Pak. Ini, kamu tahu misalkan ada PLTA. PLTA misalkan pakai energi air terjun. Ya. Air terjun itu kan memutar kincir. Oke? Betul Pak. Dari kincir ketika ada medan magnet, ada pembaran berputar akan menjadi geger induksi. Betul Pak. Maka efisiensinya kan dari bagaimana perbandingan listrik yang dihasilkan dengan energi awalnya. Energi awalnya siapa? Energi potensial. Nah ini bagaimana kemarin kamu menentukan? Soalnya tadi kan efisiensinya kalau Bapak tidak salah berapa? 90% atau 0,9 tadi Bapak? 0,9 Pak. Oh sorry Bapak. Gimana kan? Ini punya waktu sebelas ya Kak. Oke, baik. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan Bapak,
perhitungan ini tuh kami menghitungnya itu dengan daya yang bisa dikeluarkan oleh si prototipe kami itu sebagai outputnya, Pak. Jadi inputnya itu daya yang kita gunakan. Jadi kita emang mencari data dulu, misalnya AC di rumah Alex contohnya itu menggunakan watt kemarin 850 watt, 800 watt sorry. Nah itu kita masukin ke rumus segala macam, baru kita dapat data kayak gini, Pak. Jadi untuk input datanya, input dayanya kalian menggunakan dari AC, daya AC-nya, Pak. Yang digunakan oleh AC. Oh gitu ya. Wah, ini bahaya. Kita nggak boleh, nih. Kamu punya pacar, teman kamu ajak jalan nggak boleh. Pacarmu sendiri ya kamu ajak main. Kan kamu punya generator, saya nggak alatnya kamu bawa ya. Kalau yang kamu bawa, kita semua bisa punya gambaran. Kan kamu ada generator yang menghasilkan listrik. Betul, Pak. Nah generator ini dihasilkan kan karena kipasnya yang berputar. Betul, Pak. Iya toh? Nah berarti kan ini karena perputaran daripada kipas itu sebagai energi outputnya, inputnya maksud Bapak. Dia baru outputnya menjadi energi listrik. Kenapa enggak itu yang kamu bandingkan? Kalau kamu itu bandingkan dengan daya daripada listrik ini, ya apakah daya yang dihasilkan oleh AC listrik ini sama dengan output kipasnya? Oke, Pak. Maka Ini kalau ambil itu ya dulu, Pak. Oh, iya. Biar Bapak. iya. Saya tunjukin aja gini atau gimana? Nah, disiplin aja. Jadi maksud Bapak kan angin yang masuk gitu, Pak, muter gini, Pak. Nah, Jadi ini inputnya gitu, Pak. nah. Oke, Pak. Coba. Itu apa bukan? Bapak itu bertanya. Oh, kirain Bapak ngomong, Pak. Maaf, Pak. Soalnya kamu kan ini, inputnya kan ini. Iya, betul, Pak. Jadi berarti kalau begitu sama. Gerbang penting aja, diterima Roha, diterima Kenneth, diterima sama si Alexander kita. Oke, Pak. Untuk oke, Pak, lanjut, Pak. Untuk hal tersebut kami belum bisa menjawab secara pasti, Pak. Namun untuk menghitung perputaran energi anginnya sendiri, kami belum menemukan cara, Pak, hingga saat ini. Waktu itu sempat kita mau kayak gitu, dan rumusnya terlalu banyak dan sulit gitu, Pak. Jadi mungkin kedepannya akan coba kami dalami lagi, Pak. Gampang satu itu bergerak atau diam? Gerak, Pak. Itu bergerak ada energi kinetik kan? Coba. Waktu Bapak masih berapa? Oke, masih 10 menit. Satu pertanyaan yang paling penting ya. Satu pertanyaan yang paling penting. Ketika kalian itu melakukan penelitian ini, ada nggak hal yang positif yang kalian temukan selama kalian melakukan penelitian ini? Yang itu dapat mengubah cara belajar kalian. Maaf, Pak, kayaknya nggak dengar, Pak, pertanyaannya. Oh, Saya nggak terlalu kedengeran, Pak. Boleh dulu nggak, Pak? Tapi suaranya agak keras sendiri, Pak, kalau boleh. oke. Selama kalian itu melakukan penelitian ini, ada nggak hal yang positif yang kamu temukan sehingga itu mengubah cara belajar Anda? Kalau nggak ada ya bilang nggak ada. Positif yang mengubah cara belajar kita. Masih atas pertanyaannya, Pak. Jadi kami dalam penelitian kami pasti ada hal positif yang kami ambil. Contohnya kita tuh udah melakukan banyak banget percobaan, Pak. Namun kami ambil ketiga yang paling efektif yang kami dapatkan. Jadi hal positif yang bisa kami ambil ya
jangan takut untuk selalu bercoba Pak. Soalnya kita udah menggunakan baik banget dinamo dan baik banget kipas, tapi pada akhirnya kita narrow down ke tiga paling efektif. Masih ya. Saran untuk kelompok, tapi kalau sudah dijawab direnungkan saja. Kipas outdoor itu kan menghasilkan energi panas, Betul. dan juga angin kan. Kenapa nggak itu dimanfaatkan aja untuk pemanas? Ya, itu. Terima kasih sekali lagi untuk kelompok Alexander, Christian, dan Bapak, izin, kami ada jawabannya Pak untuk hal tersebut. Apakah boleh menjawab? aku kan nggak usah minta dijawab. Oke. Kita mau dijawab. Kalau mau dijawab saya perpanjang. Boleh ya Pak. Wah, boleh ya? Boleh. Dengan saya menjawab ya Pak. Ya. Jadi sebelumnya kami udah pernah mencoba dengan teknik itu Pak. Kami menggunakan TEG. Namun karena panasnya itu kurang panas, jadi kita itu nggak bisa mendapatkan hasil yang sebaik ini Pak. Jadi waktu itu kita udah coba, cuman hasilnya itu jauh lebih buruk dari ini Pak. Jadi ya jadi kami memutuskan untuk ganti fokus kita, jadi menggunakan ini. Berarti kalau ini listrik 0,9%, itu mungkin 0,09%. Lebih parah lagi mungkin. Mustahil ya. Lihat halaman 6. Lihat halaman 6. Mungkin itu kamu perlu jelaskan, diperjelas ya. Di situ kamu menuliskan begini. Pengumpulan data tegangan dan arus listrik dilakukan dengan multimeter dan ampermeter. Ya, Betul? ya betul Pak. Menurut kalian itu sudah tepat atau belum? Izin menjawab Pak. Multimeter sendiri memang bisa digunakan untuk menghitung voltase dan ampere Pak. Namun waktu itu kami ragu dengan multimeter yang kami miliki karena hasilnya sangat kecil. Jadi kami memutuskan untuk pinjam ke lab fisika Pak. Lalu setelah kami konsul dengan Pak Agus dan Bu Jasmine, mereka meminta untuk memasukkan keduanya Pak, karena sudah pernah kami coba pakai keduanya Pak. Kamu tadi ngomong menghitung betul atau tidak? Tunggu Pak, maaf Pak. Betul Pak. Kamu bilang perpanjang maka perpanjang. Sejauh Bapak tahu, coba nanti cek ke guru fisika Heru Pamudi ya. Ya, ngukur tegangan itu pasti menggunakan voltmeter. Heru Pamudi tidak akan ngecek menggunakan multi. Multi itu banyak. Nah, di dalam itu ada voltmeter, ada ohmmeter, ada ampere. Maka kalau mungkin itu nanti didiskusikan dengan guru pembimbing kalian, apakah mengukur tegangan dengan multimeter itu betul atau nanti bisa konsultasi sama Pak Budi, dipanggil aja Pak Tisya. Ya? Oke, terima kasih untuk kelompok. Terima kasih. Oke, untuk sesi selanjutnya kita tanya jawab oleh Bu Bahasa. Silakan Mas. Baik, terima kasih saudara moderator atas waktunya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu orang tua murid yang mau mendukung mensupport anak-anak saat ini dalam proses untuk menampilkan pemikiran, gagasan, temuannya, ya meskipun banyak hal yang kemudian sama Pak Budi ditanyakan bolak-balik supaya paham persis. Terima kasih sekali lagi, teman-teman. Saya itu tidak sempat mengajar mereka Pak, karena saya diisolasi dan didiskriminasi sehingga saya tidak bisa mengajar mereka. Ya, saya juga merasa sedih baru ketemu di kelas ya bersama mereka saat ini. Yang namanya Ruan itu itu, dan namanya Kenneth yang ini kemudian terus. Oke, baik, lanjut aja Mas ya. Dari semalam itu saya membaca jurnal Anda, itu saya
saya itu juga setengahnya juga agak bingung, untuk logika penalarannya. Ya. Logika penalaran yang kamu pakai untuk melakukan penelitian ini. Bahkan kemudian tadi saya lihat tambah bingung lagi ketika Pak Budi mengatakan kamu kenapa nggak menggunakan sambungan paralel dan juga memilih yang seri. Saya langsung jawab Pak Heru, yang paralel kabelnya lebih panjang, berarti kamu ambil yang efektif, efisien, kirim kabel, gitu ya. Itu logikanya berubah. Nah sekarang saya minta tolong ya, coba logika penalaran kamu untuk di dalam penelitian ini sebenarnya seperti apa sih? Minta tolong untuk ini dijawab. Terima kasih atas jawabannya. Atas pertanyaannya. Untuk logika kami sendiri seperti metode penelitian kami, research and development. Jadi semua pola pikir dan apa yang kami lakukan itu dilalui 3 tahap, Pak. Yaitu kita membuat dulu, lalu kita menguji coba, dan kita memperbaiki gitu, Pak. Jadi sistemnya trial dan error gitu. Yang lain gambar penalarannya kadang-kadang beda penalaran yang antara satu sama lain. Orang gimana? Sama Pak, kayak gitu. Kalau sama. Baik. Kalau yang Pak dari Budi tadi bicara tentang masalah input dan output. Kalau menurut saya kenapa hasilnya itu kok berbeda itu dari tegangan atau kekuatan angin yang dihasilkan dari kipas itu kan sangat minim. Ya. Kalau Pak Budi biasanya karena sama-sama dengan saya orang kampung biasanya lebih berkil itu lebih kreatif. Nah, kita tidak akan menggunakan angin, tapi kita akali ya di bawah di balik kipas itu kita kasih gear dengan gigi yang kemudian bisa kita sambungkan sekaligus sebagai penggerak sehingga kinetiknya dapat dari situ, maka akan lebih efektif dibandingkan kita hanya nahan angin yang bisa sehingga kamu bisa memanfaatkan dinamonya yang lebih besar untuk menghasilkan yaitu pohonnya yang lebih besar. Kira-kira gitu ya. Iya Pak. Mencari yang kabel saja mencari yang lebih irit kan karena menggunakan yang paralel. Oke, baik. Terima kasih. Yang kedua, penelitian Anda itu kalau berhasil baik sebenarnya juga sangat bagus. Ya, artinya bahwa dari tenaga listrik yang didapat dari AC, ya, outdoornya ya bukan indoornya, ya, itu kemudian bisa dimanfaatkan, yaitu menghasilkan listrik juga yang bisa lebih irit untuk lampu hias di taman atau lampu tidur, karena memang cukupnya kan hanya pakai LED yang lebih besar. Itu sebenarnya sangat baik, bisa dimanfaatkan lebih lanjut. Kalau hasil temuannya itu kemudian juga bisa dimanfaatkan lebih lanjut. Nah, di dalam penelitian yang kamu lakukan, ya, ini untuk khususnya referensi, saya melihat dari sisi untuk daftar pustaka. Ya, daftar pustaka itu ada beberapa hal yang di dalam konteks penulisannya untuk lebih dicermati lagi. Ya. Kenapa harus dicermati? Karena untuk ketentuan penulisan daftar pustaka itu judul saja ada ketentuannya. Saran saja untuk daftar pustaka, tolong nanti untuk lebih dicermati khususnya untuk penulisan judul. Penulisan judul itu ada 3 ketentuan. 1, boleh ditalik, 2 di bold, atau di garis bawah. Dari 3 itu hanya boleh pilih salah satu. Tidak boleh ditalik dan dibul, itu nggak boleh. Nah, maka kalau Anda mencermati untuk daftar pustaka yang pertama, ya, keras D. Oke, ini judulnya yang mana sih?
Skip.com itu. Bukan Pak, yang Skip.com itu tempat kami mengambil Pak. Terus Judulnya yang MIT researchers develop quiet and less annoying sounding drone propellers. penulisan seperti itu benar atau enggak? Maka harusnya kamu tambah bold saja, ya, cetak tebal saja, atau kamu italis saja. Baik Pak. Oke. Kemudian yang kedua, untuk daftar pustaka penulisannya juga perlu dicermati lagi, yaitu untuk ini kan kamu mengambil di bagian baris kedua kami terakhir, itu kan kamu mengambil yaitu sistem rata kanan rata kiri. Betul Pak. Saya menyarankan lebih baik setelah yang pertama itu menggunakan sistem rata kiri saja. Baik Pak. Supaya nanti lebih rapi. Itu beberapa hal yang berhubungan dengan penulisan. Kemudian berikutnya, saya kalau rumus-rumus seperti ini sebenarnya bingung. Gak bisa saya pikir itu hanya penalarannya saja. Nah, ilmunya Pak Heru. Minta tolong untuk halaman pun juga nggak ada. Ada Pak. Ini revisi. Izin Pak. Ya. Saya ingin menyanggah dua sanggahan dari Bapak tadi Pak. Pertama untuk daftar pustaka sendiri Pak, kami sudah mengikuti panduan dari panitia research paper dan kami sudah konsultasi dengan Bu Jasmine. Dan kebetulan Bu Jasmine adalah ketua bahasa di research paper Pak. Jadi mungkin selanjutnya akan saya tanyakan kembali. Iya, silakan tanyakan. Untuk halaman sendiri di buku panduan memang template-nya adalah halamannya hanya di bagian ganjil Pak. Yang melakukan ganjil Pak. Jadi kenapa gak ada page number? Gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Siap, berarti ini halamannya halaman 4. Oke, baik. Silakan Anda buka halaman 4. Baik Pak. Oke, baik. Untuk panduannya, Anda menuliskan dalam tulisan ini terdapat beberapa dasar yang kami jadikan rumusan masalah. Ya. Dari rumusan masalah yang kamu sampaikan, di sini saya menemukan dua rumusan masalah. Betul? Betul Pak. Oke. Kira-kira dari rumusan masalah yang kamu teliti ini, dalam penelitian Anda terbukti atau tidak, atau hasilnya seperti apa? Maaf Pak, karena keterbatasan waktu harus saya potong sesi tanya jawabnya ini karena masih ada sesi tanya jawab dari audiens dan ada tanggapan dari orang Sebentar boleh? Menit. Jadi izinkan saya untuk menjawab pertanyaan Bapak. Tadi Bapak ada memberikan saya dua pertanyaan. Pertama untuk yang gear, pertama tuh kami udah mencoba untuk develop itu Pak. Cuman kami mikir kalau misalnya kita memasangkan gear di belakang outdoor AC akan menyulitkan kalau misalnya mau servis AC, dan kalau misalnya kita memasangkan gear akan garansinya akan void. Jadi menurut saya tidak bisa dilakukan. Selanjutnya untuk bagian rumusan masalah, kami rumusan masalah yang ada di jurnal udah terjawab di PPT tadi Pak. Jadi Rumusan masalah terbukti Pak. Baik. Saudara Mantul, saya minta hal. Oke, yang terakhir, saya ingin untuk jawaban Anda. Apa yang bisa kamu apresiasi pada dirimu sendiri dalam penelitian ini? Masing-masing pribadi itu berbeda. Silakan sampaikan. Apresiasi dari dirimu. Baik, kalau misalnya dari saya sih di situ bagian waktu Pak, karena di tengah penghujung tahun di kelas 12 ini banyak
tugas-tugas dan ujian. Seperti halnya pengerjaan RP ini juga bukan hal yang mudah untuk kami untuk membagi waktu atau semangatin Pak. Karena terkadang kita ada yang bisa, terkadang nggak bisa. Jadi menurut saya itu hal yang cukup bisa diapresiasi dari saya. Terima kasih. Untuk saya sebagai orang yang nggak sabaran, saya apresiasi diri saya bisa sabar Pak di RP kali ini. Jujur aja di RP kali ini cukup banyak konflik di antara dua orang di sebelah kanan kiri saya, dan di sini kebanyakan saya jadi seperti bapaknya gitu Pak. Saya menengahi, jadi saya apresiasi hal tersebut. Terakhir dari saya juga sangat apresiasi kelompok saya karena kami nggak pernah capek lah untuk mencoba hal baru. Kalau misalnya kita dari kemarin itu udah cepat nyerah, kita mungkin nggak bisa dapetin efisiensi sebesar ini Pak. Saya juga senang karena kelompok saya selalu bisa menemukan jalan tengah dari semua konflik yang ada. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih ya saudara moderator, waktu saya kembalikan. Oke, untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab oleh audiens. Silakan. Ya, izinkan saya bertanya. Davin Pranata 12A2 absen 6. Jadi menurut kelompok menguji, bagi kalian apa part paling susah dalam mengerjakan research paper ini? Silakan. Jadi menurut saya hal yang paling susah dari kelompok research paper ini dalam semua prosesnya adalah menentukan jalan tengah yang paling enak buat kita semua. Karena menurut saya itu memerlukan perundingan yang sangat lama, yang sangat harus adil lah buat semuanya. Jadi menurut saya itu paling susah sih. Menambahkan untuk menemukan titik tengah yang sangat lama. Sebagai intermezzo ya, waktu itu pertama kenapa saya bilang Kenneth idealis, karena pertama dia mau kita bikin motor listrik, sedangkan Roa fisikanya remet gitu. Jadi Meluruskan Mbak. Yang nggak remet itu cuma Alex Mbak. Jadi sebenarnya kayak gitu Mbak. Terima kasih. Thank you David. Thank you David. Terima kasih. Apa ada pertanyaan lagi? Baik, jika tidak ada, terima kasih para audiens. Dan sekarang, apakah dari orang tua presenter ingin memberikan sepatah dua patah kata kepada kelompok presenter? Ini wajib. Wajib. Masing-masing satu. Ya saya dulu deh. Saya Aulia dari orang tua Kenneth. First of all, Pak Arwanto. Salam kenal Pak, nama saya Aulia, orang tua daripada Kenneth. Good job guys. Topik daripada ini menurut saya sangat-sangat wonderful. Ya, yang saya bingung kenapa sampai sekarang nggak ada orang yang apply ini. Udah jelas-jelas AC itu luar biasa. Output daripada pembuangan AC itu bukan cuma airnya juga saya belum ngomong nih. Ini kalian mesti fokusnya ke listrik, ke angin. Itu saya rasa luar biasa. Soalnya ini adalah tahap perumahan. Sedangkan AC di mall tuh kipasnya lebih gede lagi. Pembuangannya jauh lebih gede. Kenapa nggak ada orang yang mengadapt itu untuk power the building? Itu yang saya bingung. Tapi again, good job sekali. Pak Heru juga, thank you very much untuk ngajarin anak-anak kita Pak. Tapi dengan segala keterbatasan mereka, termasuk AC dibongkar, dikasporin itu supaya dinamonya langsung ya Pak. Nah itu good idea. Tapi saya percaya Pak Agus akan ngomong-ngomong setelah itu, soalnya akan rusak. Jadi
mereka umur segini ada keterbatasan. Saya nggak bela mereka, tapi keterbatasan pengetahuan, keterbatasan detail, keterbatasan ocehan orang tua, peraturan rumah masing-masing. Jadi mereka itu ada keterbatasan. Seperti yang dikatakan Rowa tadi, beliau mengatakan katanya lagi musim uangan, terus udah gitu view-nya ini udah mendekati, mereka pulang malam dan segala macam. Dan aku saya benar-benar sebagai orang tua push dan bangga sama kalian ya, Kenneth, Alec, Rowan, good job. Lalu berikutnya yang saya mau ngomong berikutnya adalah yang kalian missing dari ini semua adalah proses kerja kelompok ini, proses RP ini. Soalnya ini adalah as real as it gets. Ketika kalian nanti kuliah, sekarang ini kalian kenalnya dengan kalian bisa ketawa-tawa dengan Rowa, dengan Kenneth, dengan Alec, kalian mesti bisa ketawa-tawa. Tapi nanti ketika kuliah, kalian akan di force untuk bekerja sama dengan orang yang kalian baru kenal. Nah itu yang sangat-sangat menantang. Ditambah lagi di dalam dunia kerjaan, kalian juga harus ngomong kasarnya adu mulut, adu diskusi. Tapi diskusinya itu bisa memanas, bisa mendingin. Tapi kebanyakan kalau pengalaman saya, kalau diskusi sama memanas, itu hasilnya bagus lah. Soalnya setiap orang tuh dipacu sampai ke limitnya mereka masing-masing. Jadi buat saya sangat bangga sekali sama Kak Pak, udah bisa mendidik anak-anak. Saya bisa Pak Kusut. Selama ya. Silakan. Bisa dipertanya ya. Siapa? Saya Agus, orang tua dari Soleh. Terima kasih Pak Heru, Pak Wanto dari pertanyaan-pertanyaan untuk memancing Pak buat mereka lebih berpikir ya dari yang kita bikin selama ini. Saya mengikuti dari awal juga sampai akhir Pak. Jadi emang cukup menantang lah buat mereka ini, dari dia bikin pertama kali sedang hanya harus mencapai sampai akhirnya bisa menjadi seperti ini. Buat saya ini bagus, luar biasa. Jadi teruskan buat Alex, Kenneth sama Rowa. Selain dari kerjasama di sini, hubungan pertemanan juga perlu tetap dibina. Dari cara seperti ini nanti kalian bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Kira-kira seperti itu Pak Heru, Pak Wanto. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih pada para orang tua presenter karena sudah memberikan tanggapannya. Saya selaku moderator ingin berterima kasih kepada para hadirin dan para guru penguji karena telah datang hadir di presentasi kali ini. Untuk yang terakhir kita berikan applause sekali lagi untuk